Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan semoga kita selalu bisa mengikuti kajian materi kita, khususnya pada buku pembahasan buku Al-Arabiyyah Al-Muyassarah. Kalau pembahasan sebelumnya kita membahas tentang anwa'ul khabar. Anwa'ul khabar yang pertama yakni mubtada khabarul mufrad wa huwa ma laysa bi jumlatin wa la syibul jumlah. Kemudian yang kedua adalah mubtada'un khabaruhu wa syibul jumlah. Kemudian yang ketiga mubtada'un khabaruhu minal fi'li wal fa'il. Dan insyaallah pada bagian keempat ini kita membahas tentang mubtada'un khabaruhu minal mubtada'is tsani wa khabari. Ini mubtada yang khabarnya terambil dari jumlah mubtada kedua dan khabarnya itu sendiri. Mubtada'un khabaruhu minal mubtada'is tsani wa khabari, yakni mubtada yang khabarnya terambil dari jumlah mubtada kedua dan khabar mubtada kedua itu sendiri. Contoh, al-ustadu kutubu katsiratun. Contoh pertama, al-ustadu kutubu katsiratun. Itu jumlah dari segi muzakkar. Sekarang kita masuk ke muannas. Contoh, al-mumatsilatu malabisuha ghajatun. Al-mumatsilatu malabisuha ghaliyatun. Oke, kita masuk di contoh yang pertama. Kata al-ustadu kenapa dijadikan sebagai mubtada? Karena sudah menggunakan adalah isim yang berada di awal kalimat kemudian menggunakan alif lam. Maka sudah barang tentu kedudukannya adalah mubtada. Kemudian kutubuhu katsiratun. Di sini juga kedudukannya sebagai mubtada, tapi dia bukan mubtada pertama, tetapi dia adalah mubtada kedua. Selain daripada dia mubtada kedua, dia adalah mudhaf. Kenapa dikatakan mudhaf? Karena dia bersambung pada dhamir hu, yaitu huwa. Berarti selain daripada dia mubtada kedua, maka dia kedudukannya adalah mudhaf. Hu itu adalah mudhafun ilaih. Dan setiap dhamir yang bersambung pada isim, maka kedudukannya adalah mudhafun ilaih. Katsiratun ini adalah khabar untuk mubtada kedua, bukan khabar untuk al-ustad. Jadi ketika kita terjemahkan kalimat al-ustadu kutubuhu katsiratun, maka maknanya adalah ustad itu buku-bukunya banyak. Berarti yang banyak adalah buku-buku, bukan ustad. Maka khabar dari kata katsirat ini dikatakan mufrad muannas karena kaidahnya kullu jam'in li ghairi akil yaudu ila mufrad muannas, yaitu setiap mubtada mubtada yang terambil dari jumlah yang tidak berakal, maka khabarnya kembali ke mufrad. Nah, katsirat ini adalah jumlah yang isi mufrad. Jadi kalau kita mau rinci, bisa diperhatikan pada rincian ini. Pertama kata al-ustadu, kemudian kata kutubun, kemudian kata dhamirhu, kemudian katsiratun. Rinciannya al-ustad itu mubtada pertama, mubtada satu, kutub adalah mubtada kedua. Hu itu adalah dhamir kalau kita merinci. Ini adalah khabar katsiratun khabarun li mubtada'in tsani, khabar untuk mubtada yang kedua, bukan khabar untuk mubtada pertama. Jadi mana khabar untuk mubtada pertama? Maka khabar untuk pertama adalah rincian daripada jumlah dari kutubu katsiratun. Nah, rincian kedua kita bisa perhatikan. Kalau kita rinci yang kedua, al-ustadu kita rinci pada yang kedua, maka tetap jadi sebagai mubtada. Oke?
Kemudian yang kedua, mubtada kutubu katsiratun kita jadikan seperti ini langsung, maka dia kedudukannya adalah khabar. Khabar untuk mubtada pertama. Jadi rincian pertama al-ustaz itu adalah mubtada itu sendiri, kemudian kutub itu adalah mubtada kedua, wa huwa mudhaf. Hu itu adalah mudhafun ilaih. Katsiratun adalah khabar untuk mubtada kedua. Jadi jumlahnya untuk bisa mendapatkan khabar daripada mubtada pertama adalah al-ustaz itu mubtada, kutubu katsiratun, wa jumlatun minal mubtada istani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar. Itu kalau kita merinci. Sebenarnya kalau kita mau rinci kembali, ini sebenarnya terlalu cepat untuk kita rinci. Kita rinci untuk yang kedua. Rinciannya seperti ini. Mubtada al-ustaz tetap sebagai mubtada. Di sini turun kembali sebagai kata kutubun adalah turun kembali sebagai mubtada kedua. Mubtada dua, wa huwa mudhaf. Kenapa mudhaf? Karena dia bersandar pada isim dhamir setelahnya. Nah, untuk kata rihu di sini dia adalah mudhafun ilaih. Nah, untuk kata katsiratun dia tetap menjadi khabar untuk mubtada yang kedua. Berarti untuk rincian yang ketiga seperti ini, kata al-ustad tetap kembali menjadi mubtada. Nah, untuk kategori mubtada kedua dan khabarnya ini langsung kita jumlah, maka jadilah dia sebagai khabar untuk mubtada pertama. Jadi cara mengirabnya, al-ustadu adalah mubtada pertama, kutubun itu adalah mubtada kedua, wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih, katsiratun khabar untuk mubtada kedua. Jadi untuk bisa mendapatkan khabar untuk mubtada pertama adalah wa jumlatu minal mubtada tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar. Itu jumlah yang pertama. Apa perbedaan tetap jumlah contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Sebenarnya sama, cuma yang membedakan kalimatnya yang pertama adalah jumlah dari isim muzakkar, sedangkan ini terambil dari jumlah isim muannas. Mari kita tetap rinci. Nah, kenapa kata al-mumassilatu dijadikan sebagai mubtada yang berada di awal kalimat? Karena dia merupakan isim ma'rifah atau isim yang sudah bergandengan dengan alif lam di awal kalimat. Nah, isim tersebut dapat dijadikan sebagai mubtada. Malabisun juga kedudukannya sebagai mubtada kedua. Ha itu adalah dhamir, dan setiap dhamir yang bersambung pada isim maka kedudukannya adalah mudhaf. Mudhaf ilaih. Nah, kata malabisun selain seperti yang kita jelaskan tadi, selain dia berfungsi sebagai mubtada kedua, kedudukannya juga adalah mudhaf, dan ha itu adalah mudhaf ilaih. Ghaliyatun itu adalah khabar untuk mubtada kedua. Rinciannya sama seperti ini, bisa kita bandingkan nanti di sana. Al-mumassilatu mubtada pertama, mubtada satu. Malabisun itu adalah mubtada kedua. Ha itu adalah dhamir. Ghaliyatun adalah khabar untuk mubtada kedua. Ini rincian pertama. Nah, kita rinci seperti rincian yang kedua di sana. Seperti al-mumassilatu tetap sebagai mubtada. Malabisun tetap berfungsi sebagai mubtada kedua. Sekaligus dia adalah mudhaf. Kenapa dia mudhaf? Karena dia bersandar pada isim dhamir. Kata ha di sini tetap sebagai mudhafun ilaih. Nah, ghaliyatun maka sudah bertentu kembali menjadi khabar untuk mubtada kedua. Khabar. Berarti yang terakhir, jumlah terakhirnya adalah ketika kita merinci al-mumassilatu kedudukannya adalah mubtada. Jumlah daripada mubtada kedua dan khabarnya baik itu berfungsi sebagai mubtada kedua atau sekaligus dia mudhaf, dhamir yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Ghaliyah itu adalah khabar untuk mubtada kedua. Ketika di jumlah, wa jumlatu minal mubtada tsani wa khabari fi mahalli raf'in khabar.
Oke, apa letak perbedaan dari jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua atau contoh pertama dengan contoh yang kedua? Sebenarnya sama, cuman yang bedakan di sana adalah jumlah yang terambil dari jumlah kategori isim muzakkar dan di sini jumlah yang masuk dalam kategori isim muannas. Selebihnya untuk pembahasan kita yang mengenai tentang anwaul khabar khusus pada bagian keempat ini adalah mubtada khabarun minal mubtada isan wa khabarihi. Mubtada yang khabarnya terambil dari mubtada kedua dan khabar mubtada kedua itu sendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Dan kita lanjut nanti pada pembahasan yang kelima ya di bagian kelima tentang ini. Saya cukupkan pembahasan kita tentang mubtada khabar min mubtada isani wa khabari pada kesempatan ini dan selebihnya untuk bisa dipelajari silahkan buka di halaman 99 khususnya pada buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.